Ustaz Susilo kami silakan untuk beri ceramah singkat kepada keluarga penerima pemerintah DP. Dan terima kasih. Assalamualaikum. Jika sudah ceramah singkat langsung doa-doaan. Ya, itu Ustaz. Maksudnya kayak maksudnya? Maksudnya ceramah yang berkaitan serta Oh, bukan mau ruahan bukan ya? dan doa-doaan. Ya itu doa ruahan kan? Nah, itu permintaan ibu dari Jazallah Sayyidana Muhammadan anna karam jazallah Sayyidana Muhammadan anna ma'wa'adu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Mustafa amin. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' ila akhiril ayat. Wa qala alaihi salatu wassalam man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar, Allahumma faqihu fid-din wali mutawil. Yang terhormat Bapak Darlis selaku sesepuh ketua sekaligus pengayom kita bersama beserta ibu. Yang terhormat pengurus yang ada ini, Pak Fauzinya kemana Pak? Oh, penasehat ya. Oh, yang disebut penasehat tadi. Oh, insya Allah sebentar lagi datang. Kalaupun toh tidak datang, kita berhusnudzon beliau sibuk urusan agama. Insya Allah. Ibu-ibu hadirin sekalian, bapak-bapak yang dirahmati Allah malam ini, insya Allah kita semua hidup dalam naungan dan maunahnya. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, sebentar lagi sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Darlis, 12 hari lagi insya Allah kita sudah masuk puasa. Kalau Muhammadiyah sudah menentukan harinya, ya Pak, hari apa Pak? Tanggal 2 tanggal 1 Sabtu ya. Nah, Muhammadiyah sudah menentukan Sabtu. Kenapa? Karena Muhammadiyah pakai hisab. Hisab itu dihitung. Jadi Muhammadiyah itu bisa sudah menentukan kapan lebaran di 100 tahun yang akan datang. Dahsyat Muhammadiyah. NU juga dahsyat. NU pakai ru'yah. Apa ru'yah? Dilihat, dikeker. Ini hilalnya udah muncul belum? Nah, biasanya nanti ngitungnya di malam Sabtu. Jadi malam Sabtu nanti ada namanya sidang ithbat. Ithbat itu penentuan, menentukan 1 Ramadan. Nanti juga ada isbat berikutnya, menentukan 1 Syawal. Kenapa kok ditentukan 1 Syawal? Itu juga nanti berkenaan dengan boleh tidaknya puasa. Karena kan 1 Syawal itu nggak boleh puasa. Justru hukumnya haram. Haram itu apa Pak? Bu? Dosa. Iya, haram itu apa Pak Bu? Mayuthabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Yang namanya haram itu bila ditinggalkan dapat pahala, bila dikerjakan dapat dosa. Makanya perlu ditentukan kapan 1 Syawal, perlu ditentukan kapan 1 Ramadan. Perlu itu insya Allah.
nanti kita ikut, terserah bapak-bapak, ibu-ibu mantepnya mana, nunggu pemerintah isbat atau memang sudah ditentukan ikut dengan Muhammadiyah. Monggo jenengan silahkan. Kenapa sih kita itu diperintahkan untuk puasa, Ibu? Kan lapar aja, susah aja, harusnya makan, kita nggak makan. Ngapain sih Allah harus mewajibkan puasa? Ngapain sih Allah harus melarang makan di siang hari ketika bulan Ramadan? Puasa itu kata Allah, as-saumu li wa ana ajzibi. Akulah yang memberikan pahala. Kata Allah dalam hadis qudsinya, puasa itu untukku dan akulah yang akan mengganjarnya. Dan ganjaran puasa itu berlipat-berlipat. Dan ganjaran puasa itu tidak terhingga dengan angka, karena hanya Allah rahasianya. Kalau ibadah lain kembali, misalnya ada perintah sedekah, langsung Allah gambarkan, oh sedekah orang yang 1 rupiah jadi 700 rupiah, digambarkan. Tapi kalau puasa enggak, puasa itu untukku kata Allah, dan aku yang akan mengganjarnya. Dan ingat bahwa puasa itu Bapak, Ibu, itu keperluannya bukan untuk siapa-siapa, tapi keperluannya untuk manusia itu sendiri. Yang namanya puasa itu sehat jiwa dan raga. Jadi kalau sampai membayangkan kita laparnya memang payah, tapi sebenarnya puasa itu kembali kepada diri manusia masing-masing. Di dalam kitab Durratun Nasihin, durrah itu mutiara, nasihin itu adalah mubaligh atau penasehat. Jadi mutiara penasehat, mutiara mubaligh. Di situ disebutkan saat Allah menciptakan nafsu, saat Allah menciptakan akal, lalu kedua makhluk ini disuruh menghadap Allah. Hai akal, man ana wa man anta. Kalau bahasa kita, hai akal, aku sudah menciptakan kamu, yang bakal kamu saya berikan kepada manusia. Aku menciptakan kamu, sekarang kamu ingat enggak siapa kamu, siapa saya? Kata Allah kepada akal. Jadi dialog ini dialog antara Allah dengan akal. Akal menjawab, Antallah Rabbul Jalil. Engkau adalah Allah yang maha tinggi, Tuhan yang maha tinggi. Wa ana abdun dhaifun, dan aku adalah hamba yang lemah. Akal lulus Pak Bu. Ditanya oleh Allah, dia jawab, engkau Tuhan yang maha tinggi, aku hamba yang lemah. Begitu nafsu yang ditanya Bapak, Ibu, ya nafsu kemari kamu, engkau sudah aku cipta, dan sebentar lagi engkau akan aku masukkan ke dalam jiwa manusia. Sekarang aku mau tanya dulu sama kamu, man anta wa man ana. Siapa kamu dan siapa aku? Apa jawab nafsu bapak-bapak, ibu-ibu? Jawab nafsu, anta, ana. Kalau bahasa kita, engkau, ya engkau, aku, ya aku. Ini jawaban nafsu terhadap pertanyaan Allah, siapa kamu, siapa aku? Jawabannya berbeda dengan jawaban akal.
Kenapa akal menjawabnya benar? Karena sebenarnya Bapak Ibu dalam kajian aksioma ilmu filsafat mengatakan bahwa akal itu selalu bekerja secara benar. Sebenarnya Bapak Ibu, akal sudah cukup menemani manusia. Andai Allah tidak menciptakan nafsu, maka akal nggak membutuhkan agama, akal nggak membutuhkan undang-undang, akal nggak membutuhkan peraturan-peraturan. Kenapa ada Al-Quran? Kenapa ada kitab suci? Kenapa ada undang-undang? Kenapa ada peraturan? Itu diciptakan sebenarnya untuk meluruskan nafsu, agar nafsu terkendali, agar akal tidak terkontaminasi oleh nafsu. Jadi akal lurus, Pak. Yang menjadikan beloknya akal itu karena apa? Karena nafsu. Begitu ditanya sama Allah, hai nafsu, kamu siapa? Aku. Kamu. Sombong nggak ini, Pak? Sombong. Nafsu lupa dengan Allah. Jangankan kok kita dengan kita. Nafsu itu begitu nanti kita turuti di akhirat nanti, dia bari'u minadh dhimmah, dia akan lepas tanggung jawab dengan kita. Ibu, kita nggak bisa nuntut nafsu. Walaupun mungkin di dunia ini kita turuti terus nafsu itu, nanti di akhirat dia akan mengelak dari kita. Sama Allah saja lupa. Lalu kemudian Allah punya inisiatif. Kalau begitu nafsu ini ditaruh di neraka selama 70.000 tahun. Ditaruhlah di neraka dia selama 70.000 tahun. Diangkat sama Allah, ditanya lagi, man ana wa man anta. Siapa engkau, siapa aku? Jawabannya masih sama. Ana, anta. Engkau, aku. Padahal sudah disiksa di neraka 70.000 tahun. Ditaruh lagi si nafsu ini ke dalam neraka oleh Allah selama 70.000 tahun lagi. Diangkat lagi, ditanya lagi, jawabannya masih sama. Ini dahsyatnya nafsu. Lalu kemudian Allah taruh nafsu ini ke neraka Jub namanya. Neraka Jub itu neraka lapar. Jadi ada istilah Bapak neraka Jub namanya. Neraka Jub itu neraka lapar. Belum sampai 70.000 tahun, baru 10.000 tahun diangkatlah nafsu itu dari neraka Jub. Dan kemudian ditanya, man ana wa man anta. Apa jawaban nafsu ini? Anta rabbunal jalil wa ana abdun dhaif. Engkau adalah Tuhan yang maha tinggi dan aku adalah hamba yang maha lemah. Pelajarannya apa Bapak Ibu? Ternyata nafsu itu bisa dikendalikan. Nafsu itu baru tunduk, nafsu itu baru lemah, nafsu itu baru menyadari kelemahannya saat diuji dengan lapar. Maka sebab inilah kemudian manusia diperintahkan untuk puasa. Dan puasa ini adalah lapar. Saat kita lapar, maka kita bisa mengendalikan nafsu. Perhatikan bapak-bapak, puasa itu bukan hanya dilakukan oleh manusia. Puasa itu juga dilakukan oleh hewan, Pak Bu. Jenengan tahu kupu-kupu? Kupu-kupu itu dari apa, Bu? Dari kepompong. Kepompong dari apa? Dari ulat. Ulat yang puasa jadi kepompong. Puasa lagi jadi kupu-kupu. Awalnya menjijikkan. Ulat itu menjijikkan karena dia puasa.
kemudian jadi kepompong. Ada Pak Bu yang kepompong ini pengen langsung mau hidup, itu kemudian dia nggak puasa, mati kepompongnya. Malah justru mati kalau dia makan di saat dia jadi kepompong. Kemudian dia puasa lagi, lahirlah kupu-kupu yang indah. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu, jenengan kalau melihat ulat takut apa jijik? Ya takut, ya jijik. Manusia juga begitu. Jenengan bayangkan derajat kita itu sangat rendah dibandingkan dengan Rasulullah. Muhammad itu paling tinggi, Bapak Ibu. Allah, Muhammad, malaikat-malaikat senior, malaikat-malaikat yang biasa, kemudian ulul azmi para nabi dan rasul, kemudian nabi-nabi biasa, kemudian waliullah, kemudian orang-orang soleh, kemudian baru kita. Selamat datang Pak Pembina. Baru diomongin, umurnya panjang, amin. Ya Rabbal alamin. Dan masih muda kelihatan. Cuma giginya nggak ada lagi. Jadi Bapak, kita bicara tadi tentang kupu-kupu, Pak. Kupu-kupu itu kenapa bisa jadi kupu-kupu? Karena dia puasa dari makhluk yang hina. Apa? Ulat. Manusia juga dibayangkan. Allah, Rasulullah, malaikat senior, malaikat-malaikat, nabi dan rasul ulul azmi, nabi, wali, orang soleh, baru kita orang awam. Kita itu sangat rendah. Di mata siapapun kita itu sangat rendah dibandingkan yang saya sebutkan tadi. Kita bisa semulia orang soleh, kita bisa semulia nabi, kita bisa semulia rasul, bahkan kita bisa semulia malaikat kalau kita mau puasa. Kenapa? As-saumuli, kata Allah, puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan akulah yang akan memberikan pahalanya. Dan pahala Allah itu rahasia bagi orang-orang yang puasa. Sebagaimana rahasianya Allah merubah seekor lalat menjadi kupu-kupu. Ada lagi namanya ikan Solomon. Pernah dengar ikan Solomon? Di mana adanya, Bu? Di Martapura ada nggak? Nggak ada. Kalau di daerah Amerika ada. Ikan Solomon itu bertempat di kutub. Mereka ini sering migrasi. Tahu migrasi, Pak? Pindah. Apa? Pindah kemana, Pak? Migrasi itu. Kalau mudik itu dari kota ke dusun, itu mudik namanya. Kalau migrasi itu dari dusun ke kota. Itu loh. Itu kalau mudik. Ini insya Allah Bapak kabar gembira, tahun ini Lebaran bisa mudik. Insya Allah. Masjid juga sudah dimulai dirapatkan, tapi masih disarankan untuk pakai masker. Intinya Bapak Ibu, ikan Solomon itu sebelum migrasi yang jauh, jutaan kilo bahkan ribuan kilo bahkan dia berjalan, itu mereka puasa dulu sebulan. Ada yang seminggu puasa baru berangkat mereka. Mereka menyadari ternyata dengan berpuasa dulu itu mereka lebih kuat. Bayangkan seekor ikan pun mengetahui makna puasa. Sampai yang punya penyakit kronis, lalu kemudian sampai mau dioperasi, disuruh puasa enggak, Bu? Disuruh puasa. Ular kalau pengen awet muda, ular juga puasa. Apa ngelungsumi kalau orang Jawa, Pak? Orang Padang apa, Pak? Yang merubah kulitnya itu apa, Pak? Geliat? Bukan menggeliat, Pak.
Hah? Yang ganti kulit itu loh. Apa? Iya, tukar sisi. Tapi kan mungkin ada bahasa lain. Panjilia. Nah, itu. Panjilia. Itu prosesnya ibu puasa itu. Dia puasa dulu baru bisa melepaskan kulitnya jadi muda lagi. Yang mungkin selama ini kulitnya sudah mulai kotor, sudah terkontaminasi oleh warna-warna yang dia lewat, dia langsung bersih lagi, muda lagi. Jadi orang yang puasa itu adalah orang yang pengen awet muda. Seperti siapa? Seperti ular, itu awet muda. Makanya orang yang puasa itu awet muda. Ini jadi banyak kalau kita mau ceritakan. Intinya Bapak Ibu, kenapa Allah itu memerintahkan kita, bahkan hukumnya wajib di sini yang kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan dapat dosa. Itu sebenarnya untuk keperluan manusia, agar manusia awet muda, agar manusia jadi kupu-kupu. Artinya apa? Dicintai oleh orang dan dicintai oleh makhluk yang di langit. Ada juga supaya kuat seperti apa? Seperti ikan Solomon dan lain sebagainya. Intinya kembalinya kepada manusia. Tetapi pada dasarnya puasa itu adalah mengendalikan nafsu. Apa bedanya nafsu dengan hawa, Ibu? Kita sering ngomong hawa nafsu, yang mana hawa, yang mana nafsu. Bu, apa bedanya hawa dengan nafsu? Kalau nafsu itu Bapak Ibu iradah qawiyah wa huwa dzatu. Yang namanya nafsu itu keinginan kuat dan dia adalah zatnya. Sementara hawa itu adalah iradah kuat wa huwa fil fikri. Keinginan kuat tapi ada di pikiran, maka dia sifatuhu. Jadi nafsu itu adalah zatnya, hawa itu adalah sifatnya. Kalau kita bilang begini, api itu baranya itu adalah nafsunya, panasnya itu adalah hawanya, gitu Pak. Terus bagaimana? Kita lihat nanti dari nafsu dan hawa ini lahirlah yang namanya syahwat. Yuzina linnasi hubbus syahwat minan nisa. Dihiasi dalam diri manusia oleh Allah cinta kepada perempuan, senang pada perempuan. Syahwat itu adalah kesenangan kepada perempuan. Syahwat itu adalah kesenangan kepada makan. Maka ulama membagi syahwat itu yang lahir dari nafsu tadi itu menjadi dua, Bapak-bapak. Apa? Syahwat makan dan syahwat seksual. Kalau bahasa kerennya urusan perut dan urusan bawah perut. Manusia rame gara-gara dua ini, Pak. Malaikat kenapa nggak ada budaya? Malaikat kenapa nggak ada kultur? Malaikat kenapa nggak punya dinamika hidup? Kenapa? Karena malaikat nggak punya nafsu. Sekarang gini Pak, yang mau kita bunuh, yang mau kita buang itu nafsu apa syahwatnya? Nah, kalau nafsu dibuang, dunia nggak rame Pak. Nggak lahir anak-anak kita Pak kalau nafsunya dibunuh. Ayo. Sepi, nggak ada budaya, nggak usah belanja Pak, nggak usah dagang. Ya, ada nggak malaikat yang dagang ke pasar? Nggak ada. Mereka nggak perlu makan, mereka nggak perlu seks.
nggak perlu malaikat dagang. Makanya hidupnya apa ya? Dinamis, nggak dinamis hidupnya malaikat, tapi manusia dinamis. Suruh ngalor ngidul, suruh ngidul ngetan, itu dinamis namanya Pak. Suruh sholat nggak sholat, suruh puasa nggak puasa, itu dinamis malahan. Di situ loh letak kemudian adanya dakwah. Dinamisnya hidup, nanti lahir kultur, lahir budaya, lahir nilai, lahir peraturan, lahir undang-undang. Itu karena ada syahwat ini. Yang kita bunuh bukan nafsunya, tapi mengendalikannya. Kita nggak boleh membunuh nafsu, tapi mengendalikan nafsu. Fa'amma man khofa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Ini Pak. Dan orang-orang yang takut kepada Tuhannya, mereka selalu menahan nafsunya. Menahan nafsunya agar tidak timbul hawa. Ini loh Pak, misal jenengan lihat perempuan yang cantik misalnya, pakai pakaian yang seksi, pokoknya yang beletotan itu kelihatan semua, warnanya merah menyala. Misal siang-siang di parkiran pasar, jenengan melihat pertama, begitu melihat itu terus melihat ke sini, lihat lagi nggak kira-kira? Lihat lagi nggak kira-kira Mas? Melihat lagi, ya, yang lihat lagi itu berarti hawa, gitu. Kalau jenengan mampu nggak melihat lagi karena takut kepada Tuhan, maka sebenarnya kita sudah bisa mengendalikan nafsunya, bukan hawanya. Hawanya terus biarkan saja. Kalau hawa itu nggak muncul, nggak lahir anak Mas. Karena syahwat ini juga keperluan manusia. Makan untuk mempertahankan hidup. Boleh nggak jenengan nggak makan? Boleh nggak? Boleh, asal nggak lapar. Karena makan ini hukumnya mubah. Kamu kerjakan nggak dapat pahala, nggak dikerjakan juga nggak apa-apa, nggak berdosa, mubah hukumnya. Tapi begitu mubah ini Bapak Ibu kita niatkan untuk ibadah. Ya Allah, aku makan pagi ini agar saya kuat untuk dagang. Dagangnya untuk apa? Untuk anak sekolah. Maka sarapan jenengan pagi itu bernilai ibadah. Tapi kalau hanya makan-makan toh nggak diniatkan untuk ibadah, ya itu tadi nggak dapat apa-apa, hanya dapat kenyang, hanya dapat mempertahankan manusianya, hanya dapat mempertahankan hidup. Sementara syahwat bawah perut itu untuk kelestarian hidup yang namanya jenis manusia. Misal jenengan yang perempuan nggak usahlah nikah 100 tahun, yang laki-laki nggak usah nikah 100 tahun, kira-kira punah nggak manusia ini? Punah Pak, selesai hidup ini. Dan itu tidak boleh di dalam Islam. Tidak boleh mematikan syahwat, tidak boleh mematikan hawa. Tapi yang diperintahkan adalah mengendalikan nafsu dari sumber syahwat dan hawa itu. Mengendalikan nafsu agar syahwat tidak liar, mengendalikan hawa agar hawa tidak terus terlintas Pak. Dan ini bukan hanya kepada perempuan, kepada harta. Dan ini bukan hanya kepada harta, kepada jabatan. Itu juga bagian dari syahwat. Itu semua Islam menggambarkannya dengan puasa. Itu semua bisa di-cover dengan belajar lapar. Jadi puasa itu hikmahnya salah satunya bisa mengendalikan nafsu. Yang lainnya bisa dia juga sebagai perisai untuk hal-hal yang buruk, yang pada akhirnya dia menjadi manusia sempurna, manusia kubu-kubu.
manusia yang baik lahir sebagaimana lahirnya si bayi, karena kita sudah mengalami puasa. Jangankan kok kita, mesin ciptaan Jepang pun itu juga harus istirahat. Jenengan kalau di mana ya, daerah Lampung itu ada mesin besar yang di dunia ini hanya ada 5, di Indonesia ada 2. Itu di Indonesia masih dipakai di Gunung Madu. Itu pabrik gula. Itu mesin dari Jepang, di dunia hanya ada 5 katanya. Di Indonesia ada 2, di Lampung dan di Jawa Timur. Itu di Jawa Timur udah nggak bisa operasi, di Lampung masih operasi. Itu pun dalam 1 tahun itu ada istirahatnya 1 bulan mesin itu. Nah kita juga begitu. Untuk kesehatan salah satu hikmahnya puasa apa itu? Biar ini nggak terus menggiling. Minimal dalam setahun itu sebulan kita nggak giling di siang hari, malam giling tapi sekedar saja, jangan terlalu banyak, karena pada waktu malam kita istirahat tidur, minimal akan berkurang. Kalau hari-hari biasa kita mungkin habis 1 cantik, kalau puasa mungkin cuma setengah cantik, seperti itu. Agar apa? Agar perut ini lestari dan terus baik, itu hikmahnya. Jadi Bapak Ibu, insya Allah sekelumit ini yang saya sampaikan hikmah puasa saja. Mungkin ada pertanyaan, kita buka pertanyaan.